Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Alhamdulillah, pada hari ini kita dapat kembali lagi dalam pembelajaran matematika, yang mana pada hari ini kita masih membahas bab pertama, yaitu tentang pola bilangan. Namun pada hari ini kita akan memasuki pembahasan baru, yaitu mengenai barisan dan deret aritmetika. Nah, kira-kira apa itu barisan dan deret aritmetika? Langsung saja kita ikuti pembahasan berikut. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu mengenai pengertian dari barisan aritmetika. Jadi, barisan aritmetika adalah barisan bilangan yang selisih antara dua suku barisan bilangan yang berurutan nilainya selalu tetap atau sama. Selisih yang selalu sama ini nanti akan disebut sebagai beda. Kemudian ada rumus-rumus barisan aritmetika. Yang pertama, rumus suku ke n, yaitu UN sama dengan A tambah dalam kurung N kurang 1 dikali B, di mana A adalah suku pertama dan B adalah beda. Jadi B yang merupakan selisih tadi, dia nanti akan disimbolkan dengan huruf B. Nah, selanjutnya yang kedua adalah rumus untuk mencari beda. Jadi rumusnya adalah B sama dengan UN dikurang 1. Jadi misalnya N-nya itu adalah 5, berarti B sama dengan U5 dikurang U5 dikurang 1 berarti 4, berarti B sama dengan U5 dikurang U4. Oke, supaya lebih paham, nanti akan kita bahas beberapa contoh soal. Baiklah, ini di sini ada contoh barisan aritmetika. Jadi contoh yang pertama di sini ada barisan bilangan berupa bilangan 1, 3, 5, 7, dan 9. Sekarang kita lihat antara bilangan 1 dan bilangan 3. Jika kita ingin menentukan bedanya, maka berarti U2 dikurang U1, berarti 3 dikurang 1 adalah 2. Jadi selisih ya, selisih antara 1 dan 3 berarti 2. Selanjutnya selisih antara 3 dengan 5 berarti 5 dikurang 3 sama dengan 2. Selanjutnya selisih bilangan ketiga dan keempat berarti 7 dikurang 5 sama dengan 2. Kemudian selisih 7 dan 9 juga 2. Nah, kita lihat ya perbedaan antara bilangan pertama dengan bilangan kedua, bilangan kedua dengan bilangan ketiga, bilangan ketiga dengan bilangan keempat, dan seterusnya nilainya sama, yaitu 2. Maka barisan aritmetika 1, 3, 5, 7, dan 9 dia adalah barisan aritmetika dengan A tadi dia adalah suku pertama, suku pertamanya sama dengan 1, dan bedanya atau B dia sama dengan 2. Jadi A diperoleh dari sini, kemudian B-nya atau B diperoleh dari yang ini. Kemudian barisan ini, barisan 1, 3, 5, 7, dan 9 dia disebut sebagai aritmetika naik. Kenapa demikian? Karena nilai bedanya adalah positif 2 ya, berarti positif 2, dan nilai sukunya semakin besar. Kita lihat di sini dimulai dari 1, kemudian menjadi 3, 5, 7, 9, dan seterusnya. Maka bisa kita lihat bahwa nilainya semakin besar. Jadi jika nilai bedanya adalah positif dan nilai sukunya semakin besar, maka dia disebut sebagai aritmetika naik. Oke, selanjutnya contoh nomor 2. Ada bilangan 6, 3, 0, negatif 3, dan negatif 6. Sekarang kita lihat selisih antara suku pertama dan suku kedua. Ini suku pertama, ini suku kedua. Berarti suku kedua dikurang suku pertama. 3 dikurang 6 sama dengan negatif 3. Kemudian 0 dikurang 3 sama dengan negatif 3. Selanjutnya
Negatif 3 dikurang 0 sama dengan negatif 3 dan seterusnya. Jadi selisih antara suku pertama dengan suku kedua, kemudian suku kedua dengan suku ketiga, dan seterusnya hasilnya adalah sama, yaitu negatif 3. Maka barisan ini adalah barisan aritmetika dengan A sama dengan 6. Diingat ya, tadi A itu dia suku pertama. Jadi kita lihat ini, bilangan yang pertamanya adalah 6. Jadi A sama dengan 6 dan B ini adalah beda. Kita lihat dari yang ini, negatif 3. Jadi barisan aritmetika 6, 3, 0, negatif 3, dan negatif 6, dan seterusnya adalah barisan aritmetika dengan A sama dengan 6 dan B sama dengan negatif 3. Dan barisan ini disebut juga sebagai aritmetika turun. Kenapa dikatakan turun? Karena nilai bedanya adalah negatif. Di sini bisa kalian lihat dia negatif 3. Kemudian nilai sukunya semakin kecil, dari 6 menjadi 3, dari 3 menjadi 0, dan seterusnya. Nilainya semakin kecil dan juga nilai bedanya negatif, maka dia dikatakan sebagai aritmetika turun. Jadi harus bisa ya membedakan yang mana yang aritmetika naik, yang mana yang aritmetika turun. Oke, selanjutnya di sini ada contoh nomor 3. Ada bilangan 4, 5, 7, 10, dan 14. Kita lihat ya selisih antara suku kedua dan suku pertama. 5 dikurang 4 berarti 1. 7 dikurang 5, 7 dikurang 5 sama dengan 2. 10 dikurang 7 sama dengan 3. 14 dikurang 4 sama dengan 4. Sekarang kita lihat, jika pada contoh 1 dan contoh 2 bedanya ini sama, maka dia dikatakan sebagai barisan aritmetika. Sedangkan pada contoh nomor 3 bedanya ini berbeda. Apakah dia termasuk dari barisan aritmetika? Iya, betul. Jadi dia bukan barisan aritmetika. Kenapa? Karena selisih antara dua suku barisan bilangan yang berurutan nilainya berbeda. Jadi yang ini 1, yang ini 2, ini 3, ini 4. Sedangkan untuk barisan aritmetika tadi syaratnya adalah selisihnya itu harus selalu sama. Nih, misalnya sama-sama negatif 3, sama-sama positif 2, dan seterusnya. Jadi harus sama. Kalau sama baru dia bisa dikatakan sebagai barisan aritmetika. Oke, sampai di sini semoga bisa dipahami bagaimana cara membedakan yang mana yang barisan aritmetika, yang mana yang bukan, bagaimana menentukan nilai dari A atau suku pertama, dan juga menentukan bedanya. Oke, kita lanjutkan ya. Supaya lebih paham, di sini Ibu ada contoh soal untuk barisan aritmetika. Contoh soal yang pertama diketahui barisan bilangan 5, 9, 13, 17, 21, dan seterusnya. Tentukan yang pertama adalah rumus suku ke N, kemudian nilai suku ke 42, dan nilai N jika nilai suku ke N adalah 101. Baik, kita jawab yang pertama dulu, yaitu yang A, rumus suku ke N. Jadi kita tuliskan dulu barisan bilangannya ada 5, 9, 13, 17, 21, dan seterusnya. Kemudian kita lihat selisihnya antara 5 dan 9, berarti 9 dikurang 5 sama dengan 4. Kemudian 13 dikurang 9 sama dengan 4. 17 dikurang 3, 17 dikurang 13 maksud Ibu sama dengan 4. Kemudian 21 dikurang 17 sama dengan 4. Maka ketika kita melihat bahwa bedanya sama, maka ini dapat kita katakan bahwa dia adalah barisan aritmetika. Jadi dari sini diperoleh bahwa nilai A atau suku pertamanya adalah 4 dan B atau beda sama dengan 4. Jadi ingat ya, A-nya tadi sama dengan 5, kemudian B-nya sama dengan 4. Nah, karena kita tahu bahwa dia merupakan barisan aritmetika, karena tadi bedanya sama ya, sama-sama 4 di sini, maka kita gunakan rumus suku ke N untuk barisan aritmetika, yaitu UN sama dengan A ditambah N dikurang 1 dikali B.
Kemudian kita masukkan nilai A. Tadi A-nya adalah sama dengan 5 ya. Jadi A yang ini kita ganti dengan nilai A yang ini. Kemudian B-nya juga diganti dengan nilai yang ini. Nah, jadi UN sama dengan A ditambah N dikurang 1 dikali B, maka nilai A-nya diganti menjadi 5, N dikurang 1-nya tetap, dan B-nya diganti menjadi 4 berdasarkan yang ini tadi. Nah, selanjutnya kita hitung N dikali 4, kemudian nanti negatif 1 dikali 4, maka diperolehlah hasil, ini 5-nya tetap ya, 5 N dikali 4 sama dengan 4N, kemudian negatif 1 dikali 4 sama dengan negatif 4. Ingat lagi ya, materi bentuk aljabar sudah pernah kita pelajari pada kelas 7 semester 2. Nah, kemudian 5 dan 4 ini karena dia sama-sama konstanta atau tidak ada hurufnya, maka kita gabungkan atau kita kumpulkan supaya mudah menghitung. Jadi 5 dikurang 4 nih, 5 dikurang 4 ditambah 4N sama dengan 5 dikurang 4 sama dengan 1 ditambah 4N. Ini bisa kita tukar ya posisinya karena dia bersifat komutatif untuk penjumlahan. Jadi sama dengan 4N tambah 1. Jadi rumus suku ke N pada barisan bilangan tersebut adalah UN sama dengan 4N tambah 1. Oke, bisa dipahami untuk menentukan rumus suku ke N. Jadi langkah pertama yang harus kita lakukan dulu adalah kita cek apakah barisan tersebut merupakan barisan aritmetika atau bukan. Jika ternyata dia merupakan barisan aritmetika, maka kita bisa menggunakan rumus suku ke N yang ini. Tinggal kita ganti nanti nilai A-nya berapa, nilai B-nya berapa, maka ketemulah rumus suku ke N. Oke, selanjutnya kita jawab lagi yang B, nilai suku ke 42. Jadi tadi kita sudah tahu bahwa barisan bilangan 5, 9, 13, 17, dan 21 ini masing-masing beda antar sukunya adalah 4, maka dia merupakan barisan aritmetika dengan A-nya adalah 5 dan B-nya sama dengan 4. Maka untuk mengerjakan yang bagian B, kita mempunyai dua cara. Cara yang pertama, kita gunakan rumus nilai suku ke N yang kita peroleh pada perhitungan yang A tadi. Maka diperoleh UN sama dengan 4N tambah 1. Karena yang ditanyakan adalah suku ke 42, maka setiap N yang ini kita ganti menjadi bilangan 42. Jadi UN sama dengan 4N tambah 1 menjadi U42 sama dengan 4 dikali 42 ditambah 1. Jadi ingat ya, 4N ini maksudnya 4 dikali N. Ini sudah pernah kita pelajari pada kelas 7. Jadi U42 sama dengan 4 dikali 42 ditambah 1 sama dengan 4 dikali 42 sama dengan 168 ditambah 1 sama dengan 169. Kita lanjutkan cara kedua. Cara kedua kita gunakan rumus suku ke N, yaitu UN sama dengan A tambah N dikurang 1 dikali B. Maka kita ganti N-nya dengan pertanyaannya tadi, yaitu suku ke 42, kemudian A diganti dengan 5, kemudian B-nya diganti menjadi 4. Jadi U42 sama dengan 5 ditambah 42 dikurang 1 dikali 4 sama dengan 5 ditambah 42 dikurang 1 sama dengan 41 dikali 4 sama dengan 5 ditambah 164 sama dengan 169. Jadi nilai suku ke 42 adalah 169. Oke, bisa dipahami sampai di sini.
Jadi ada dua cara. Jika nanti latihan terserah kalian mau menggunakan cara pertama atau cara kedua. Oke, kita lanjutkan yang C. Nilai N jika nilai suku ke N adalah 101. Jadi UN berarti sama dengan 101. Rumusnya adalah tadi kita peroleh pada jawaban yang A, yaitu UN sama dengan 4N tambah 1. Jadi UN tadi dia nilainya adalah 101, maka kita ganti UN, kita ganti dengan 101 karena UN sama dengan 101. Jadi tadi rumus awal UN sama dengan 4N tambah 1, kemudian 101 sama dengan 4N tambah 1. Nah, kemudian nanti kita hilangkan ini bilangan satunya yang di sebelah kanan. Maka untuk menghilangkan bilangan satu yang di sebelah kanan, maka harus kita kurangkan dengan 1. Nah, karena sebelah kanan dikurang 1, maka di sebelah kiri juga harus dikurang 1. Jadinya 101 dikurang 1 sama dengan 4N ditambah 1 dikurang 1. 101 dikurang 1 sama dengan 100. 4N ditambah 1 dikurang 1 sama dengan 0. Karena 0, jadi tidak perlu kita tuliskan, tidak mengapa. Nah, selanjutnya karena tadi yang ditanyakan adalah nilai suku ke N, maka yang 4N ini harus kita jadikan N aja, 4-nya harus kita hilangkan. Maka karena 4N ini berarti 4 dikali N, maka berarti kebalikan dari kalian yaitu pembagian. Jadi harus kita bagi 4. Karena di sebelah kanan dibagi 4, maka di sebelah kiri juga harus dibagi 4. Jadinya 100 dibagi 4 sama dengan 25. 4 dibagi 4 sama dengan 1N. Jadi satunya kita hilangkan aja. Jadi N sama dengan 25. Jadi nilai N adalah 25. Oke, gimana untuk contoh soal nomor 1? Bisa kalian pahami secara perlahan ya. Kita lanjutkan ke contoh soal nomor 2. Suku ke-5 dan suku ke-8 barisan aritmetika berturut-turut adalah 14 dan 23. Tentukan suku ke-30. Jadi suku ke N barisan aritmetika yang harus kita ingat rumusnya adalah UN sama dengan A ditambah N dikurang 1B. Tadi pada soal diketahui bahwa suku ke-5 adalah 14, kemudian suku ke-8 adalah 23. Jadi U5 sama dengan 14. U5-nya dulu ya, kita proses. U5 sama dengan 14, maka UN yang tadinya UN sama dengan A ditambah N dikurang 1 dikali B. Karena N-nya sama dengan 5, maka setiap ada N kita ganti dengan bilangan 5. Jadi U5 sama dengan A ditambah 5 dikurang 1B. Ya. Jadinya tadi U5 kan nilainya 14. Jadi yang ini kita ganti lagi. U5 menjadi 14. Kemudian 5 dikurang 1 sama dengan 4, berarti 4B. Jadinya 14 sama dengan A tambah 4B. Ini sama ya. Maka ini kita jadikan dia sebagai persamaan 1. Kemudian tadi pada soal diketahui ada suku ke-8, berarti U8 sama dengan 23. Maka caranya sama. UN sama dengan A ditambah N dikurang 1B. N-nya kita ganti sekarang menjadi 8, berarti menjadi U8 sama dengan A ditambah 8 dikurang 1 dikali B. U8 tadi nilainya adalah 23, jadi kita ganti lagi. U8-nya menjadi 23 sama dengan A ditambah 8 kurang 1 sama dengan 7 kali B, berarti 7B. Ini bisa kita tukar posisinya menjadi A tambah 7B sama dengan 23. Ini sebagai persamaan 2. Jadi ada persamaan 1, ada persamaan
2. Selanjutnya kita eliminasi A dari persamaan 1 dan 2. Eliminasi berarti kita hilangkan si A dari persamaan 1 dan 2. Jadi di sini kita tuliskan ya kedua persamaannya, ada persamaan 1 dan persamaan 2. Jadi ini posisinya persamaan 2 terlebih dahulu yang Ibu tuliskan di atas, baru persamaan 1. Tidak masalah yang mana yang di atas, yang mana yang di bawah. Yang penting memudahkan kita dalam proses perhitungan. Jadi di sini ada persamaan 1 dan persamaan 2 yang ini tadi. Kita tuliskan. Maka nanti akan kita eliminasi nilai dari A. Maka untuk menghilangkan nilai dari A berarti A-nya harus kita kurang. Jadi A dikurang A sama dengan 0. 7 dikurang 4 sama dengan 3. 23 dikurang 14 sama dengan 9. Nah, jadi di sini diperoleh 3B sama dengan 9. Jadi kan kita ingin menghitung nilai dari B. Jadi 3 yang ini kita hilangkan. Karena dia merupakan perkalian 3 dikali B, maka untuk menghilangkan 3 dia harus kita bagi. Berarti 3B dibagi 3 sama dengan 9 dibagi 3. Jadi harus adil ya. Kalau di sebelah kiri dibagi, sebelah kanan juga harus dibagi, dan seterusnya. Oke, sekarang 3 dibagi 3 sama dengan 1B. Jadi cukup kita tuliskan B-nya aja. 9 dibagi 3 sama dengan 3. Diperoleh ya, ini tadi B-nya sama dengan 3. Setelah kita eliminasi A dari persamaan 1 dan 2, tadi kita peroleh B sama dengan 3. Maka selanjutnya kita substitusikan B sama dengan 3 yang kita peroleh tadi ke persamaan 1. Sebenarnya boleh disubstitusi ke persamaan 1 atau 2, tidak masalah, karena nanti hasilnya akan sama. Jadi di sini Ibu pilih persamaan 1. Jadi substitusikan. Jadi kita masukkan nilai B sama dengan 3 ke persamaan 1. Jadi tadi persamaan satunya adalah A tambah 4B sama dengan 14. Jadi nilai B yang ini akan kita ganti menjadi 3. Menjadi A tambah 4 dikali 3 sama dengan 14. 4 dikali 3 sama dengan 12. Jadi A tambah 12 sama dengan 14. Jadi kita hilangkan 12-nya karena dia merupakan penjumlahan, berarti kebalikan dari penjumlahan adalah pengurangan. Berarti A tambah 12 dikurang 12. Jadi dengan kebalikannya jadinya 12 dikurang 12. Jadi karena di sebelah kiri dikurang 12, maka di sebelah kanan juga harus dikurang 12. Jadinya A ditambah 12 dikurang 12 sama dengan 14 dikurang 12. Jadi ini habis ya. Jadi 12 dikurang 12 hasilnya 0. Jadi cukup kita tuliskan A, kemudian 14 dikurang 12 sama dengan 2. Jadi kita peroleh ya nilai A sama dengan 2 dan B sama dengan 3. Maka UN, tadi kan rumusnya UN adalah A tambah dalam kurung N dikurang 1 dikali B. Maka karena sekarang kita ingin menghitung suku ke-30, karena yang ditanyakan tadi adalah nilai dari suku ke-30, berarti ini sama dengan U30. A-nya diganti menjadi 2, N-nya tadi adalah 30, dikurang 1 dikali B, B-nya adalah 3. Jadinya U30 sama dengan 2, ditambah 30 dikurang 1 dikali 3, sama dengan 2 ditambah 29 dikali 3, sama dengan 2 ditambah 87 sama dengan 89. Jadi nilai suku ke-30 adalah 89. Oke, sudah 2 contoh soal, semoga bisa dipahami. Kita lanjutkan ke contoh soal untuk barisan aritmetika yang nomor 3. Di antara bilangan 16 dan 41 disisipkan 4 bilangan sehingga membentuk deret aritmetika. Tentukan beda dari deret tersebut. Jadi ada bilangan 16 dan 41.
namun disisipkan 4 bilangan di antara keduanya. Berarti dari 16 ke 41 itu nanti ada 4 bilangan, jadi kita kasih ruang ya. 1, 2, 3, 4. Baru ada bilangan 41, di mana 16 ini dia adalah U1. Kemudian ini nanti adalah U2, di sini U3, di sini U4, di sini U5, maka 41 ini dia sebagai U6. Kemudian U1 ini dia juga merupakan A. Nah, selanjutnya kita punya rumus barisan aritmetika UN sama dengan A tambah N dikurang 1 dikali B. Maka kita hitung yang U6, maka A-nya adalah 16, yang ini A-nya adalah 16, N-nya yang ini, N-nya 6 dikurang 1 dikali B, karena kita ingin menghitung nilai dari B. Jadi B-nya masih belum diketahui. Jadi U6 sama dengan 16 ditambah 6 dikurang 1 berarti 5. Ya, 5B. U6-nya tadi nilainya adalah 41. Jadi langsung aja kita ganti. U6 sama dengan 41 sama dengan 16 ditambah 5B. Nah, selanjutnya ini 16-nya mau kita hilangkan, jadi 16 dikurang 16. Karena di sebelah kanan dikurang 16, maka di sebelah kiri juga harus dikurang 16. Jadi ditambah, ini 5B-nya tetap ya. Nah, 41 dikurang 16 sama dengan 25, ditambah 0 ditambah 5B. Berarti 0-nya bisa kita hilangkan, menjadi 25 sama dengan 5B. Selanjutnya karena kita ingin menghitung beda aja, maka 5-nya ini harus kita hilangkan karena dia merupakan perkalian. Kebalikan dari perkalian yaitu pembagian. Jadi 5B-nya ini akan kita bagi dengan 5. Jadi karena di sebelah kanan dibagi 5, maka di sebelah kiri juga harus dibagi 5. Jadinya 25 per 5 sama dengan 5. 5B per 5 sama dengan B, maka didapatlah nilai B-nya sama dengan 5. Jadi beda deret tersebut adalah 5. Nah, itu tadi contoh soal untuk barisan aritmetika, semoga bisa dipahami. Selanjutnya kita masuk kepada deret aritmetika. Jadi ada barisan, ada deret. Jadi deret aritmetika adalah nilai yang diperoleh dari penjumlahan suku-suku barisan aritmetika. Jadi dia merupakan penjumlahan dari suku-suku pada barisan aritmetika. Nanti akan Ibu kasih contoh soal untuk memudahkan kalian dalam memahami. Sebelumnya di sini ada rumus dari deret aritmetika. Jadi rumus penjumlahan N suku pertama dari deret aritmetika adalah Sn sama dengan N per 2 dalam kurung A ditambah UN, atau Sn sama dengan N per 2 dalam kurung 2A ditambah dalam kurung N dikurang 1 dikali B. Jadi nanti ini harus kalian hafal dan kalian ingat rumus-rumus dari barisan dan deret aritmetika untuk memudahkan kalian dalam pengerjaan soal. Jadi kita lanjutkan dulu. Di sini ada contoh soal untuk deret aritmetika. Tentukan jumlah deret aritmetika berikut. Ada 10, 17, 24, 31 dan seterusnya sampai dia sukunya adalah bernilai 115. Jadi jumlah deret dari 10 ditambah 17 ditambah 24 ditambah 31 ditambah dan seterusnya sampai 115. Jadi ini kita nanti akan menggunakan rumus Sn N per 2 dalam kurung A ditambah UN. Jadi ini ya, Sn sama dengan N per 2 ditambah A ditambah UN. A-nya berarti 10. UN-nya berarti 115 nilainya. Nah, jadi diperolehlah suku pertamanya adalah A sama dengan 10. Kemudian bedanya
nanti kita hitung ya. Bedanya adalah U2 dikurang U1 berarti 17 dikurang 10 sama dengan 7. Kemudian suku terakhir atau UN-nya sama dengan 115. Nah, sebenarnya ketika kita ingin menghitung jumlah deret aritmetika, kita harus mempunyai nilai dari N, A, dan UN. Tadi nilai A dan UN-nya sudah kita ketahui, hanya saja nilai dari N-nya belum kita ketahui. Jadi nanti untuk rumus itu bisa menggunakan rumus yang pertama atau rumus yang kedua, tapi masing-masing unsurnya harus diketahui. Jadi kalau kita menggunakan rumus yang pertama, N-nya belum kita ketahui. Begitu juga dengan rumus yang kedua, N-nya masih belum kita ketahui. Nah, jadi langkah pertama yang harus kita lakukan, kita harus menentukan banyak suku. Jadi untuk menentukan banyak suku ini, maka kita gunakan rumus dulu, rumus dari barisan aritmetika, yaitu UN sama dengan A ditambah N dikurang 1 dikali B. Nah, jadi UN-nya kan 115 sama dengan A-nya adalah 10. Kemudian N-nya belum diketahui, kita tetap tuliskan N dikurang 1 dikali B. B-nya tadi adalah 7. Jadinya ini kita kali ya, N dikali 7 dikurang 1 dikali 7. Diperoleh 115 sama dengan 10 ditambah N dikali 7 berarti 7N dikurang 1 dikali 7 sama dengan 7. Jadinya 115 sama dengan 7N, ini posisinya kita tukar ya, 10-nya kita kebelakangkan supaya dia bersatu dengan temannya sesama konstanta. Jadi 10 dikurang 7. Ingat ya, satu sejenis pada bentuk aljabar materi kelas 7. Jadi jika dia ada huruf, dia tidak bisa dijumlah atau dikurang dengan bilangan yang tidak ada hurufnya atau variabel. Jadi 115 sama dengan 7N ditambah 3. 10 dikurang 7 sama dengan 3. Nah, selanjutnya ini masing-masing dikurang 3. Jadi 115 dikurang 3 sama dengan 7N ditambah 3 dikurang 3 sama dengan 112 sama dengan 7N. Karena ini 3 dikurang 3 0, jadi tidak perlu kita tuliskan. Jadi untuk menghilangkan 7, maka karena dia merupakan perkalian, maka harus kita bagi dengan 7. Sebelah kanan dibagi 7, maka di sebelah kiri harus dibagi 7. 112 dibagi 7 sama dengan 7N dibagi 7. Maka hasilnya adalah 16 sama dengan N. Jadi deret ini dia memiliki 16 suku atau N sama dengan 16. Nah, jadi jumlah 16 suku pertamanya kita masukkan ke rumus ya, karena di sini UN-nya atau suku terakhirnya sudah diketahui 115, maka kita gunakan rumus yang pertama aja supaya cepat. Jadi rumus yang kedua ini digunakan jika suku terakhirnya belum diketahui. Jika sudah diketahui, maka kita bisa menggunakan rumus yang pertama. Jadi Sn sama dengan N per 2 dalam kurung A ditambah UN. Maka tinggal kita ganti, N-nya tadi adalah 16, maka S16 sama dengan 16 per 2 dalam kurung 10 ditambah 115. Jadi dari sini ya, A sama dengan 10, kemudian UN-nya adalah 115, N-nya dari sini, ini N. Nah, tinggal kita hitung, 16 per 2 sama dengan 8 dikali 10 ditambah 115 sama dengan 125 sama dengan 1000. Jadi jumlah deret aritmetika tersebut adalah 1000. Jadi maksudnya untuk deret ini dia penjumlahan yang ininya 10 ditambah 17 ditambah 24 ditambah 31 dan seterusnya, itu berapa jumlahnya. Jadi jika dia N-nya banyak kan, ini sampai 16, jadi supaya mudah menghitungnya itu maka kita gunakan deret aritmetika.
Seandainya yang ditanyakan cuma U2, berarti tinggal 10. Seandainya yang ditanyakan adalah S2, berarti cukup yang ditambahkan U1 ditambah U2, berarti 10 ditambah 17 sama dengan 27. Atau yang ditanyakan S3, berarti sampai bilangan yang ketiga aja dijumlahkannya, 10 ditambah 17 tambah 24. Namun jika banyak seperti ini, maka kita harus menggunakan rumus dari deret aritmetika supaya memudahkan kita dalam menghitung. Oke, sampai di sini dulu. Semoga bisa dipahami untuk barisan dan deret aritmetika. Jika masih ada yang belum paham, silahkan ditanyakan nanti di grup WhatsApp. Sampai di sini dulu. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.